Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bagaimana keadaannya anak-anakku saleh-saleh yang Pak Ilham cintai karena Allah? Sehat ya? Kaifa halukum? Insyaallah sehat semua ya. Semoga kita semua diberi penjagaan Allah, karunia-Nya Allah dan hidayah-Nya Allah. Amin, Allahumma amin. Insyaallah pada pertemuan kali ini Pak Ilham akan menyampaikan materi pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam, yaitu tentang haji dan umrah. Perlu diketahui anak-anakku soleh-soleha yang Pak Ilham cintai karena Allah, rukun Islam itu ada 5 perkara. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ibadah haji ini tidak akan terpisahkan dengan umat Islam. Begitu pula dengan umrah. Ibadah haji ke Baitullah tidak akan pula terpisahkan dengan umat Islam. Jadi kita sebagai umat Islam harus mengetahui bagaimana tata cara daripada ibadah haji dan umrah. Karena kita tidak tahu rezeki Allah datang dari mana. Siapa tahu mungkin di antara kita ada Allah takdirkan bisa berangkat haji. Amin, Allahumma amin. Nah, disitulah kita harus mengetahui bagaimana sih tata cara ibadah haji dan umrah sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kita masuk ke pengertian daripada haji dan umrah. Haji adalah mengunjungi Baitullah Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah, bertujuan untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan tata cara dan tuntunan Rasulullah SAW. Dan haji ini dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sedangkan umrah sama, yaitu berziarah ke Baitullah Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah, bertujuan untuk beribadah kepada Allah sesuai tata cara dan tuntunan Rasulullah SAW. Namun umrah ini waktunya tidak terbatas, kapan saja bisa dilaksanakan. Haji ini termasuk rukun Islam yang ke-5. Ibadah haji pula Rasulullah SAW disyariatkan oleh Allah pada tahun ke-9 Hijriah, yaitu saat Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah 9 tahun hijrah, barulah Allah mensyariatkan pada Rasulullah, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Rasulullah SAW pun hanya melaksanakan haji seumur hidupnya 1 kali, yaitu saat haji wada atau haji perpisahan. Adapun nih hal-hal yang khusus mengapa haji itu dilaksanakan. Pertama, haji itu termasuk rukun Islam yang ke-5. Yang kedua, ibadah haji hanya bisa dilaksanakan di Baitullah Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Dan ibadah haji pun hanya bisa dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, tidak bisa bulan yang lain. Yang ketiga, ibadah haji wajib dilaksanakan 1 kali seumur hidup bagi yang mampu dan memenuhi syarat-syarat ibadah haji. Apabila kalian mampu mengerjakan ibadah haji kedua kali atau ketiga kalinya, hukumnya tidak lagi wajib tetapi menjadi sunnah. Hukum dasar daripada haji dan umrah. Hukum haji adalah fardu ain, yaitu wajib bagi setiap muslim dan muslimah sekali seumur hidup, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan hak Allah daripada manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Quran surat Ali Imran ayat 97.
syarat daripada ibadah haji. Hukum ibadah haji memanglah fardu ain, namun bukan berarti semua muslim wajib mengerjakannya. Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama tadi jelas beragama Islam. Tidak mungkin seorang non-muslim untuk pergi haji. Yang kedua adalah berakal sehat, yaitu tidak gila. Yang ketiga baligh. Baligh di sini bukan berarti baligh dalam unsur biologis, namun baligh di sini adalah dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat adalah merdeka, bukan hamba sahaya atau budak. Yang kelima adalah mampu. Kaidah mampu di sini memiliki beberapa syarat tertentu. Yang pertama adalah mampu, yaitu memiliki ilmu tentang tata cara haji dan umroh. Yang kedua, mampu dari segi fisiknya sehat, badannya sehat. Yang ketiga adalah mampu dari segi biaya, hartanya, baik perjalanan perginya maupun pulangnya dari Baitullah. Yang keempat adalah disyariatkan bagi kita sebelum berangkat pergi haji ke Baitullah meninggalkan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan, karena pergi haji itu tidak sebentar. Anak-anakku soleh-solehah, pergi haji itu memakan waktu yang cukup lama. Yang kelima yaitu pergi haji ke Baitullah haruslah dengan keadaan aman. Aman bagaimananya? Aman ketika perjalanannya maupun aman ketika beribadah haji di tanah suci Mekah. Yang terakhir adalah bagi wanita yang ingin pergi haji hendaknya mempunyai mahram, karena Rasulullah SAW bersabda, wala tusafil mar'ah wala ma'a zi mahram, dan janganlah bagi seorang wanita pun bepergian kecuali memiliki seorang mahram. Hadis riwayat Muslim. Kita masuk ke rukun dan wajib haji. Rukun haji adalah hal-hal yang harus dikerjakan bagi seorang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Apabila ditinggalkan, maka batallah ibadah haji tersebut saat itu juga. Rukun haji ada 4. Yang pertama ihram, yaitu berniat untuk ibadah haji. Yang kedua, wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat terakhir adalah sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Mengapa ibadah haji mensyariatkan adanya sa'i? Yaitu berdasarkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Hajar dan Ismail alaihissalam. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam di gurun yang tandus, tidak ada pohon, tidak ada orang satupun. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah mereka berdua. Hanya diberi perbekalan sedikit. Lama kelamaan perbekalan pun habis. Akhirnya Hajar melihat Nabi Ismail kehausan. Hajar berkelilinglah mencari air dari Bukit Safa ke Marwah, bolak-balik naik turun sebanyak 7 kali. Disitulah awal mulanya perintah sa'i dalam ibadah haji. Mungkin cukup sekian dari Pak Ilham. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah hanya ada pada diri pribadi Pak Ilham yang tidak akan pernah sempurna sampai akhir zaman. Yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna lagi maha bijaksana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku yang Pak Ilham cintai karena Allah, Pak Ilham tugaskan kepada kalian semua untuk merangkum materi yang tadi Pak Ilham sampaikan, yaitu tentang haji dan umrah. Mungkin cukup sekian dari Pak Ilham, kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah hanya datang dari pribadi Pak Ilham yang tidak akan pernah sempurna sampai akhir zaman. Yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna lagi maha bijaksana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.